Romawi kuno, Hindia kuno, Mesir kuno, itu jalurnya agama Kristen. Sedangkan ajaran para nabi endingnya itu ya Islam, bukan Kristen. Kristen itu aja. Pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ajaran kami Islam itu udah lengkap, udah sempurna. Kenapa Al-Quran sedikit menyinggung tentang Nabi Isa? Karena Nabi Isa ketika datang ajarannya dijual kepada orang-orang Yunani dan Romawi, dijual dalam keadaan tidak sesuai dengan aslinya gitu. Itu yang Anda harus pahami. Ajaran Yesus ketika digenapi hasilnya adalah Islam, bukan Kristen. Gitu kawanku. Belum ada Islam itu di masa itu. Islam kata siapa? Ada di abad ke-7. Yesus aja itu disebut orang soleh. Yesus itu dianggap hamba. Tuh, hamba siapa? Hamba Allah. Itu jelas itu. Jadi saudara harus paham bahwa penggenapan ajaran nabi-nabi terdahulu itu mengarah ke Islam, bukan mengarah ke Kristen. Agama Kristen ini agama asing, bukan ajaran para nabi. Begitu saudara, Anda harus paham itu. Ajaran dewa turun ke bumi, ajaran makan babi, ajaran tidak bersunat, itu bukan ajaran nabi-nabi. Itu ajaran di luar daripada nabi-nabi. Anda harus paham itu. Makanya Kristen tidak, itu, menurutku justru karena Paulus lah orang yang paling berjasa membawa nama Yesus Kristus tetap ada sampai saat ini. Seandainya Paulus itu sudah tidak membelot dari Yahudi, maka cerita tentang Yesus Kristus ini tidak akan pernah ada. Itu sudah dinubuatkan. Itu sudah dinubuatkan. Ada yang menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan manusia sampai hari kiamat. Itu Yesus sudah nubuatkan itu. Jadi kalau ada Anda katakan Paulus begini dan begono, memang Yesus sudah menubuatkan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celaka engkau orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang, dan setelah kau tobatkan kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau itu sendiri. Jadi itu sudah dinubuatkan itu. Belum lagi Yesus mengatakan akan datang penyesat memakai namanya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi itu nubuatan yang harus tergenapi. Adanya banyak orang yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan. Nah, pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus. Tuh. Jadi sekali lagi saya katakan, ketika ajaran para nabi digenapi, maka endingnya Islam, bukan Kristen. Kristen itu agama asing, nggak dianut oleh ajaran para nabi. Sebentar ya. Begini, Yesus menyatakan di zaman ini adalah orang-orang yang paling jahat, angkatan terjahat. Itu pintar. Maka kebanyakan dari orang-orang jahat ini akan menyebabkan sebuah denom-denom atau sekte-sekte yang sangat-sangat buruk, seperti Freemason atau Lucifer atau itu pintar. banyak yang diikuti, atau misionari ya, Freemason lah yang paling terkenal yang sampai saat ini berkuasa, kata Yesus Kristus itu yang dimaksud, bukan Kristen gimana. Iya kan, coba penyesat itu datang memakai nama siapa? Yang paling berkuasa. Penyesat itu datang memakai nama siapa?
pakai nama Yesus. Ya, Illuminati juga menyatakan begitu, Freemason. Yang mata satu matanya mata Mesia, mata Dajjal. Mata satu itu kalian. Ya, mata satu itu itu Illuminati terang-terangan menyatakan simbol mata satu. Memang mata saya katakan God, kalian itu mata satu. One God. Manusia itu ada dua mata. Mata yang ada di atas kepala dan mata yang ada di dalam hati. Namanya mata hati, mata batin. Yang disebut dalam Islam qalbu. Itu alat penglihatan yang dititipkan oleh Allah kepada manusia yang tidak pernah berbohong. Yang kedua adalah mata yang ada di atas kepala ini. Nah, kalbu kalian itu mati. Jadi yang berfungsi tinggal satu. Makanya kalian disebut manusia bermata satu. Karena hati kalian itu sudah dimatikan oleh Paulus. Gimana cuma kalbu kami ini mati? Kami matilah, masih punya jiwa kasih. Coba kita uji pada saudara. Ketika Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Barang siapa yang mengajarkan, meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan ke orang lain untuk hal yang sama, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Pertanyaannya, kalau hati Anda itu tidak buta, apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Jawab. Paulus tidak meniadakan secara dia menyatakan begini, di dalam Yesus kan? Itu terdapat Torah, maka mulai kan milikilah Yesus di dalam hatimu, maka engkau itu dibilang hatimu buta, bukan secara hatimu fisik, buta, maka disebut rohania. Karena pertanyaan saya aja nggak kena. Pertanyaannya, apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Secara kekristenan masih ada sepuluh meraba-raba iya, meraba-raba kan? Itu kan masih ada gitu. Gak boleh dilanggar karena hati buta. Bini orang itu nggak boleh mencuri. Meraba-raba kan, meraba-raba. Pertanyaan saya, apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Meraba-raba. Dia meniadakan dengan menggantikan dia meniadakan kerohanian. Itu masih meraba lagi, kerohanian lagi. Enggak meraba. Ini seperti yang dikatakan Yesus Kristus ya. Meniadakan. Bapakmu adalah Yahweh, kan begitu. Jika engkau tidak mengenali aku, maka engkau nggak akan mengenali bapakmu, gitu kan, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi. Berarti mereka orang Yahudi ini mengamalkan Torah dengan nggak benar, gitu, sehingga dia tidak mengenali firman Allah yang ada pada waktu itu. Kan mulai kacau kan, itulah dibilang Dajjal bermata satu. Matamu nggak berfungsi, hati nggak berfungsi, hati mati, abang. Hati abang mati. Saya ulang pertanyaan. Apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Bisa dikatakan begitu. Sekarang kata Yesus, yang meniadakan meskipun terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, kemana perginya? Menduduki tempat yang terhina atau tertinggi? Katamu kan meraba-raba kan, meraba buta hatinya. Udah tertulis sangat jelas kok, masih juga meraba-raba. Gimana lagi? Paulus menyatakan begini, sebentar ya. Ini kata Paulus orang yang mengajarkan hukum Torah, mengamalkan hukum Torah itu baik.
Orang yang tidak melakukan hukum Torah tetapi beriman seperti iman Abraham itu juga baik. Orang yang melakukan hukum Torah dan juga mengimani iman Abraham seperti iman Abraham itu jauh lebih baik dari kedua itu, begitu. Kalau Jadi Kristen gimana orang yang posisinya? tidak melakukan hukum Torah tetapi beriman itu baik, itu loh cuma Kata siapa? itu di Paulus. Ya, Di Paulus Roma yang atau di mengatakan Galilea itu. Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil, menempati tempat terhina, meniadakan. Anda mengatakan orang yang tidak melakukan Torah, tapi dia mengimani iman Abraham, maka dia baik. Itu katamu. Lah, kata Yesus apa? Meniadakan yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Nah, sekarang Paulus meniadakan nggak? Meniadakan. Berarti Paulus menempati tempat mana? Inti dari Torah itu kan dua hukum, hukum kasih. Cuma orang Kristen Nenekmu cuma kiper diajarkan kan dua nggak hukum nyambung itu. ke sana. Nggak nyambung. Kan inti ajaran Kasih Torah itu kan itu kasih kan. kasih. Bagaimana Kasihlah kasih itu bisa? Tuhanmu. Dan yang kedua, Bagaimana kasihlah kasih itu sesamamu. bisa terimplementasi terhadap penganut Torah apabila mereka melakukan Taurat itu, betul? Orang yang melakukan Torah itu tetap kasar seperti di zamannya Yesus Kok kan, tetap yang disebut kasar? angkatan jahat. Dipelintir. Orang yang menjalankan Torah itu kasih. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Dengan cara apa? Dengan segenap akal. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan dengan setia segala apa yang menjadi perintah. Begini cuma orang yang melakukan hukum tanpa iman itu biasanya hidupnya untuk hukum sehingga mereka akan menghukum dengan keras dan bebal terhadap orang yang tidak Lah kalau menjalankan perintahnya hukum juga tanpa kalau adanya perintahnya kasih di dalam hatinya. Kalau perintahnya Tuhan begitu, Tuhan loh yang memerintahkan. Kebanyakan orang itu keras meskipun mereka menjalankan hukum, mereka tetap keras terhadap orang Ya, lain. memang, tidak ada memang jiwa Tuhan kasihnya. itu hukumnya keras. Hukumnya keras Tuhan itu. Hukum Kalau itu lembek, kasih Yuma. kalau lembek hukumnya itu nanti kayak Adam dipelonco sama iblis. Makanya harus keras. Keluaran 31 nomor 14, orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat dibunuh. Kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak menyunatkan nonotnya dibunuh. Begitu juga ketika ada orang yang mengilahkan ilah lain. Kalau Anda baca dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 13, dibunuh. Kalau ada yang mengajarkan menyembah kepada selain daripada Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub, bunuh. Memang keras. Nah, itulah hukum Tuhan. Makanya jangan menyembah kepada yang lain. Ya itulah Apa yang penggenapan cuma Yesus Kristus menggenapi yang keras itu. Kalau kasih salah dengan ente, penebusan dosa. salah. Yesus menggenapi semua ajaran Torah itu justru jauh lebih keras lagi. Jauh Tidak, lebih Yuma. keras Yesus lagi. kan melanggar hari Sabat. Hari Hari Sabat itu Sabat tidak dengar, boleh dengar. bekerja, tetapi Yesus Dengar. menyatakan, Bapakku sedang bekerja di hari Sabat ini, aku pun juga bekerja. Nah, itulah Dengar. pembatalan hukum yang keras itu menjadi lebih Saudara, ringan. dengarkan saya. Yesus ketika mengajarkan kemudian penggenapan Taurat, itu dia tidak meniadakan hukum Taurat. Tidak. Tidak meniadakan. Malah kalau penggenapan hukum Taurat itu kata dia, sebelum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Itu sebelum langit dan bumi lenyap, satu titik hukum Taurat itu tidak akan ditiadakan. Itu kata Yesus. Lanjutannya apa? Sebelum semuanya terjadi. Nah, Apa sebelum semua terjadi itu? sebelum Yesus Kristus menebus dosa, maka Nenekmu hukum Torah kiper, telah itulah matamu ditegakkan. buta. Apa
Lah, iya. hubungannya dengan salib? Lah, Setelah Allah, salib itu selesai. Anda Itu, menggabungkan antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Anda menggabungkan itu. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Apa yang terjadi? Lenyapnya langit dan bumi. Selama langit belum lenyap, selama bumi belum lenyap, selama semua itu belum terjadi, setitik pun tidak boleh ditiadakan dari hukum Taurat. Pahami itu, jangan dipelintir. Tuh, selama belum lenyap, selama belum lenyap langit dan bumi. Hah? Itu sebelum penggenapan. Inilah penggenapannya. Penggenapannya itu selama belum lenyap langit dan bumi. Boleh nggak Taurat itu dibatalkan? Nah, sebelum penggenapan maka tidak boleh dihilangkan. Sebelum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Betul? Ya, lanjutannya apa gitu? Sebelum semuanya terjadi. Nah, sebelum apa yang semuanya terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, penyaliban. Nenekmu kiper. Penebusan dari hukum. Di mana? Di mana kau temukan Matius 5 berbicara penyaliban? Di mana? Tunjukkan di mana datanya. Matius 5 itu berbicara penyaliban, itu di mana datanya? Kamu menyambungkan salto Anda itu dari ajaran sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun tidak bisa dihilangkan dari Taurat. Sebelum Anda loncat ke Paulus, sebelum penyaliban terjadi, kan lari Anda, tak nyambung. Tidak ada penyaliban di Matius 5. Coba tunjukkan di Matius 5 itu ada penyaliban dibahas. Di mana? Nomor berapa penyaliban di situ? Oke, Matius berapa? Baru mau tahu. Matius 5. Pendetamu suruh sini. Ayat berapa? Ayat berapa? 18. Oke ya, saya baca ya. Tentang judul perikop tentang Yesus dan hukum Taurat. Doa sekata yang nomor 18. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum langit dan bumi lenyap, satu titik atau satu huruf terkecil pun dari hukum Taurat tidak akan ditidakkan sampai semuanya digenapi. Nah, nenekmu kiper kan, matamu buta, nggak ada digenapi di situ sebelum semuanya terjadi. Semuanya digenapi. Nggak ada digenapi di situ, tuyul. Ya cuma ini kamu itu buta, makanya aku bilang kamu itu adalah antek-antek Dajjal, iblis bermata satu. Jelas-jelas tertulis di situ terjadi, kok ganti tergenapi. Nah, ayolah kita baca yang 1927 kan ya. Tuyul, baca 19. Cetakan 1927 ini benar-benar digenapi tulisannya. Jangan mana pakai ada penyaliban di situ. Kristen ini. Sampai data 48 bukan membahas tentang penyaliban. Tulisannya emang digenapi. Inilah kalau pasukan Dajjal, lain tertulis, lain dia baca. La haula wala quwata illa billah. Apa? Anda coba download di aplikasi TZI itu. Saya tidak berdusta, karena jika saya bersaksi dusta maka saya bahasa Yunaninya apa di situ? Bahasa Yunaninya apa? Bahasa aslinya apa? Supaya kita bisa ngerti bahasa terjemahannya. Apa bahasa aslinya? Saya bisa itu. Kalau Anda bahasa tahu, aslinya ginomai. Ginomai itu artinya terjadi, bukan digenapi. Alamak, susah kali bah. Kenapa kalian buta padahal itu ada tertulis? Karena kalian pasukan Dajjal. Oh, ini jawabannya Bang. Di 20
Ya, karena itu aku berkata kepadamu, jika kamu tidak melakukan kehendak Allah lebih daripada ahli kitab suci Torah dan orang-orang dari mazhab Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, pertanyaannya, kehendak Bapak meniadakan hukum Torah asal lebih baik dari hukum Torah itu, Zuma. Sekarang meniadakan hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap itu kehendak Bapak ini atau kan bukan? juga termasuk perkataan Yesus Christ yang 20 ini. Iya, menghapuskan hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap itu kehendak siapa? Bapak atau Paulus? Ya Paulus lah, Paulus Ya, sesuai dengan Paulus. ayat yang 20 ini cuma. Oh, Paulus. berarti kita boleh meninggalkan hukum Asik. Torah asal jauh lebih baik daripada orang-orang yang mengamalkan hukum Torah. Berarti Cuma. menurut Yesus, Paulus dan pengikutnya menempati tempat mana? Terendah atau tertinggi? Ya tertinggi lah. Nenekmu kiper. Masuk lagi laga rambang. Sudah jelas-jelas meniadakan dan kau mengatakan itu Paulus yang meniadakan. Nah, sekarang kalau ini juga perkataan Yesus Kristus, Yuma. Iya, Kamu harus lebih baik dari dengar. orang pelaku hukum Torah. Meniadakan hukum Taurat, menghapus, membatalkan hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap, itu kehendak Paulus atau kehendak Bapak? Ya terserah kau, Yuma. Lagi capek lah kau. Ustaz Sidi, Ustaz lagi generasi. Maka saudaraku Bob, lembutkan hatimu. Lembutkan hatimu. Kalau Anda sudah mengakui Paulus meniadakan hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap, kata Yesus, Paulus menempati tempat terhina dan juga pengikutnya. Begitu saudara. Jadi tujuan kita ini mencerdaskan kalian. Mencerdaskan. Bayangkan, kalau sampai kalian menyadari itu, betapa banyaknya amal yang kami lakukan. Amal kebaikan, amal kebajikan, amalan soleh. Menghantarkan kalian paham tentang ajaran Yesus. Bahwa Yesus ternyata mengatakan barang siapa yang membatalkan hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap dan semuanya terjadi, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Tempat terhina dalam kerajaan langit itu neraka. Itu yang perlu saudara pahami. Tempat terhina itu neraka, bukan surga. Surga itu tempat tertinggi, tempat agung. Sedangkan kalau menggenapi ajaran Yesus, bukan meniadakan. Menggenapi itu menyempurnakan. Menyempurnakan. Makanya jika hidup keagamaanmu tidak lebih sempurna dari hidup keagamaan ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk surga, nggak bisa. Artinya apa? Kalau kamu ingin menyempurnakan Taurat, ketika ada larangan berzina, ketika larangan itu digenapi, maka larangannya memandang wanita dengan nafsu adalah lebih baik cungkil matamu daripada kau masuk ke dalam neraka dengan dua mata. Nah, kalau Kristen ini pengikut Yesus, maka pasti di gereja sudah banyak kita temukan orang buta. Kenapa? Karena penggenapan Taurat itu adalah ketika ada perintah jangan berzina, penggenapannya adalah cungkil matamu jika kau melihat wanita cantik dan kau mengingini di dalam hatimu. Nah, sekarang ada nggak di gereja itu kumpulan orang buta? Nggak ada. Sementara tiap hari ada yang berkhotbah tenang liur lihat paha jemaat. Mana penggenapannya di situ? Nggak ada. Maka penggenapannya itu larinya ke Islam. La taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Itu penggenapannya. Barang siapa yang mendekati zina, kena hukum dia. Kalau di dalam Torah jangan kau berzina. Kalau di luar daripada itu, penggenapannya harus lebih sempurna. Apa itu? Jangankan melakukan zina, mendekati aja nggak boleh. Bahkan melihat wanita dengan nafsu, dan itu bukan mahramnya, maka hukumnya mata dicongkil. Mata dicongkil. Sekarang coba Anda ke Dukcapil, berapa banyak orang yang status KTP-nya 2025 agamanya Kristen dan cerai? Kenapa cerai?
karena mereka berzina. Ada nggak matanya dicungkil? Nggak ada. Padahal para pezina itu hukumnya matanya dicungkil karena mengingini wanita lain. Mata dicungkil. Nah, mana orang Kristen dicungkil biji matanya? Ada? Nggak ada. Karena mereka bukan pengikut Yesus. Begitulah kadaro. Supaya saudara itu tahu dan sadar, Kristen ternyata bukan pengikut Yesus. Gitu kawanku. Ya, silakan. Ya, ini ada Bang Estro sama Silvia Octavianus. Selamat malam. Dibuka mute-nya. Silvia. Halo Silvia. Dibuka mute-nya. Silakan. Ini temanya konsep keselamatan. Halo. Astro. Loh, pada kemana ini? Ya, buat teman-teman Kristen silakan multi aja minta naik ya. Itu banyak banget di bawah saya pantau. Silakan kalian naik aja. Bang Andi. Kaki itu pala denge. Wasing dena de kiga gagasi. Aga karya bedeng. Mapuasa mo kia. Siaga ni pala kala tak nape telun di. Dena mari gaga. Ngomong-ngomong, saya udah lama nggak jumpa Bang Arif loh di Komal. Kemana beliau? Sehat beliau kan? Sehat, alhamdulillah. Pak Arif MA, Pak Arif MA, iya. Pak Arif itu, ya beliau kayaknya sibuk banget beliau ini. Apalagi di bulan Ramadan ini, kemarin dia sibuk ini tamu. Salam sama beliau ya Bang. Ya, siap. Henry. Halo Henry. Selamat malam Henry. Dibuka mute-nya. Ini Bang Andi juga nggak ada suara ini. Iya, salam kenal Bang yang dari Demak. Dari Demak itu mana ya? Belanda, bukan? Australia kan? Australia. Ya, Senja, selamat malam. Halo, Bang Senja. Bang Senja. Halo Bang Senja. Ternyata Demak itu ada yang bilang dalam negeri, ada yang bilang luar negeri, ada yang pinggir negeri. Mana yang betul? Tengah-tengah negeri yang betul, Guru. Oh, tengah negeri. Bang Henry, adakah? Bang Henry, dibuka aja mute-nya, Bang. Jangan malu-malu, Bang. Dibuka aja. Ini temanya ringan kok, konsep keselamatan, biar kalian bisa bernarasi kalau konsep keselamatan. Ya, Bang Hari, Lombok. Gimana mau selamat masuk surga, masuk akal aja enggak? Bang, salah Bang, kepencet. Wassalamualaikum. Siap. Bang Zuma. Siap Abang. Iya Bang. Lanjut. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bima, selamat malam Mas Bima. Malam Bang. Mas Bima. Malam juga Bang. Ya, Ya. Lombojo. Iya Dombojo. Oi nae. Boto dongaha. Botol. La haula wala quwata illa billah. Ya cuman mau dengar aja dari Bang Juma. Jadi pendengar setia aja. Alhamdulillah. Inae. Bang Juma.
rumah upload kita agak menaris. Kok bisa? Ya, Mas Tongsam. Mas Tongsam. Ya, Gimana kabar Bang Andi di sana? Dompang ya. Oh, Alhamdulillah sehat. Aku mau nanya Bang Juma nih, serius ini. ya. Apa obatnya ya? Obat bingung dan linglung, akhirnya dia salah Tuhan. Obatnya apa Oh, ya? minum ini kena napasin campur apa misagrip. Bukannya napasin itu. Napasin Bang Andi. Tapi kalau menurut saya sih Bang Juma, Engke lama kita nyawa. Obat mese. buat TBC atau obat kandala. Ya, tahu ya. Tapi banyak loh ini fenomena itu loh, mengenai masalah kehidupan, duit, dagang, cerdas gitu loh, kan gitu ya, masalah duniawi gitu. Tapi urusan Tuhan kok jadi hilang kecerdasannya ya. Ya, Gimana itulah yang biasa saya bahas. Kemarin juga saya bahas itu, yang 1 Korintus 1:19 itu. Pengetahuan Tuhan aja ditawan Bang Andi. Gimana? Pengetahuan Tuhan loh ditawan sama Paulus ini. Luar biasa. Ampun saya. Pengetahuan Tuhan artinya, andai saja Nabi Muhammad ya melakukan hal yang sama seperti Paulus, maka Islam tidak sampai ke kita. Kenapa Al-Quran yang adalah pengetahuan Allah ditawan oleh Nabi Muhammad? Begitu datang padanya, Nabi Muhammad bengkokkan, Nabi Muhammad bantah. Habis itu Nabi Muhammad mengajar hal yang bertentangan dengan apa yang diwahyukan kepadanya. Itu namanya menawan. Makanya Al-Quran menjelaskan, walaqad zara'na li jahannam katsira minal jinni wal ins. Sungguh Allah benar-benar menciptakan manusia dan juga jin, di mana banyak yang akan mengisi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Ya itu tadi, karena pengetahuan Tuhan disembunyikan dan tidak disampaikan kepada umat. Yang disampaikan justru setelah datang padanya kebenaran, dibengkokkan kebenaran itu. Nah, hasil bengkoknya inilah yang dijual kepada orang. Tuhannya mengatakan jangan makan babi, dibengkokkan tuh. Makan moko babi tidak apa-apa ji. Yang penting tidak ada yang lihat kok. Jangan kau makan hidup-hidup ki, goreng dulu. Itu dia bengkokkan ajaran Tuhan. Ketika dikatakan, ya gimana Mas Andi? Tapi di zaman Nabi kan ada juga yang mau membengkokkan ajaran Nabi sampai saat ini. Oh iya, betul itu. Benar sekali. Termasuk membengkokkan ajaran Nabi itu kan berbicara mengenai Islam, menuduh Rasulullah, menuduh Al-Quran, menuduh Allah dengan tidak dengan ilmu, tapi hanya dengan kebencian. Nah itu termasuk ingin membelokkan kebenaran. Gitu Bang Handi. Oke. Netizen protes di bawah, katanya saya bikin kacau. Ya udah saya diam lagi deh. Enggak lah Bang Lanjut. Handi. Teman-teman di bawah itu rindu sama Bang Luga. Karena Bang Luga punya penglihatan Bang Luganya. Digocok sama Lucifer di neraka. Saya pun tertawa habis tadi malam. Oh, yang semalam itu ya.
Iya Bang Andi. Sambut tamunya dulu. Ya, ini ada Silvia. Ya, Silvia, dibuka mute-nya Silvia. Silvia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Zuma, saya ada mau nanya sedikit. Iya. Bagaimana cara menasihati orang yang tidak mau sholat, tidak mau puasa, Bang Zuma? Sebenarnya malu mau nanya di sini. Apa bisa diruqyah ya, Bang Zuma? Ya, termasuk bisa diruqyah. Gimana Gitu. caranya ya, Bang? Caranya ya itu harus banyak-banyak cerita tentang kematian. Ajak dia kemudian ziarah kubur, lihat orang yang sudah meninggal lebih dulu. Enggak, kita kalau suka diskusi dia selalu bilang sholat itu enggak harus sholat. Nah gitu, itu ada ajaran apa tuh, Bang? Apa ada? Oh, aku nggak harus sholat. Iya, maksudnya gini, sholat itu bisa dengan hati ini gitu loh, Bang. Pokoknya ada aja jawabannya. Karena saya ini ada kajian ilmu apa gitu, apa ada ngaji-ngaji yang lain-lain gitu loh. Saya Memang ada yang kayak gitu. Dulu ada juga paman saya gitu. itu gimana caranya ya, Bang Juma, untuk menyadarkannya gitu loh. Ya gimana ya? Biasanya orang kayak gitu lebih tahu sih. Maksudnya orang kayak gitu tuh ngeyelnya melebihi kapasitas ilmu kita Iya. gitu loh. Iya benar, Bang. Kalau apa dia bilang syariat ma'rifat, saya nggak tahu kan gitu kan, syariat ma'rifat apalah gitu saya. Nah nggak bisa sampai ke makrifat kalau tidak bersyariat. Syariat itu kan menjalankan apa yang diperintahkan. Justru syariat itulah sholat. Dengan sholat kita bisa bermakrifat, bertemu dengan Allah. Kalau tidak sholat bukan bertemu dengan Allah, itu bertemu dengan setan. Iya benar, Bang. Gimana ya caranya ya? Saya panggil ustadzmu gitu, kalau nggak panggil ustadzmu, ustadz mana yang mau dihadapi gitu. Waduh. Saya serem jadinya kalau mau. Itu orang dekat ibu ya, suami misalnya, bukan? Iya, pokoknya orang dekat lah, keluarga. Soalnya kan gini loh, Bu, kalau menurut saya nih, Gimana? ibu kan udah menyampaikan nih, terus ibu nggak punya kapasitas untuk memaksa. Iya, nggak punya ilmu juga sih. Iya, yang penting sudah menyampaikan, tugas ibu udah selesai. Gitu ya, Mbak ya. Iya gitu kan. Tapi jangan berkecil hati, terus laksanakan tugas ibu, sampaikan. Tapi kalau masih ngeyel lagi, kalau suami ceraiin, Bu, ngapain? Kan gitu. Kalau saya solusinya gitu aja. Sampai gitu ya, Bang ya. Ya, iya. Cari yang lain lah. Ibu nggak didengerin kok. Ya Bang Juma, gimana itu? Jarang-jarang loh ada istri yang memperhatikan akhirat suami gitu. Itu ujian ibu, ujian untuk ibu gitu. Jadikan hal ini sebagai ladang jihad. Berjuang terus, nasihatin terus, arahkan terus untuk sholat. Jangan bosan-bosan. Dan kalaupun dia menolak untuk sholat, ya yang penting tugas ibu udah selesai, yaitu mengingatkan, jangan bertengkar. Iya, saya takut dia salah pergaulan karena dulu dia rajin sholat di masjid gitu loh. Saya takutnya salah pergaulan gitu kan, Bang. Ya juga sih, biasanya mana tahu dia bertarekat kan gitu. Jadi saya minta mohon doanya lah, Bang, mana tahu biar bisa. Ya kan, ya mengharap sama yang Maha Kuasa kan gitu, tapi kan bisa juga minta bantuan doanya ya kan. Ya ibu berusaha aja, berdoa terus. Tapi kalau ibu udah merasa jenuh, udah nggak ada jalan lain kan, ada pilihan yang terbaik. Ya, Mas. Ada netizen di bawah memberikan solusi itu tukar tambah aja katanya gitu. Astagfirullahaladzim. Ini bercanda dia, itu bercanda dia. Terima kasih Bang Juma dan semuanya, gitu aja. Sama-sama. Sama-sama Bunda. Nanti sama Bunda juga bisa dibalikin kok. Kalau dia minta jatah jangan dikasih, nggak ada ininya, kewajiban gitu. Oke, Bang Juma, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ikuti Bang Juma ya kasih kemangi. Betul. Tapi memang ini fenomena di masyarakat kita sih, Bang Juma. Fenomena itu. Kebalik.
perempuan jadi imam. Kebalik loh. Oh, Masya Allah. Ada tamu host, lanjutin dulu. Ya, Baru kita ke materi lagi. Malam Mangure. Mangure. Mangure, selamat malam. Halo Mangure. Di bawah aja bang, kalau nggak ngomong bang. Memang ada itu fenomena loh, cuma Bang Ustadz Mitpaya, bahwa ada tuh orang sudah masuk ke tingkat tinggi tarikat gitu ya. Udah saya ini udah menyatu dengan Tuhan, ngapain sholat lagi gitu. Itu ada loh itu. Wah, kalau Ada. dia bicara Islam tinggi banget gitu loh, tapi dia nggak sholat, nggak puasa. Ada. Ada. Kalau diajak diskusi, buset dah. Kalau mau dipotong, panjang kali omongannya. Waspada terhadap ajaran demikian ya Ustaz ya. Ustaz Mitpaya. Betul itu. Banyak itu komal-komal seperti ajaran-ajaran apa? Saiful Karim model gitu. Komal-komal yang mengajarkan dikit-dikit awaluddin ma'rifatullah, dikit-dikit apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kayak gitu. Banyak gitu komal-komal yang itu. Tapi syariatnya dihilangkan ya. Iya, artinya ya kebablasan gitu. Karena malas aja. Kayaknya sih itu malah. Malas ibadah. Itu udah tergolong kafir gitu ya. Ini Gurunda ada yang pengen disahadatin tapi offline. Mau saya ajak ini Bang Andi ke tempatnya Deddy Mijuar, Pak Haji. Dia perempuan, cuma dia sibuk, dia kan kerjanya di hotel tuh. Dia sibuk, nanti setelah saya di sana Gurunda, saya kasih tahu Gurunda, tetap yang sahadatinya nanti Gurunda saya live langsung di situ lewat offline langsung Gurunda. Kalau Boleh. kakaknya nanti insya Allah bulan depan katanya, karena dia masih di daerah yang mayoritas Kristen di orang tuanya. Kalau ini udah pisah dia dari orang tuanya. Kenapa nggak di bulan puasa aja? Iya bulan puasa, yang satu ini bulan puasa Bang Andi. Nanti pas dia libur kerja hari Sabtu dia bisa tuh. Oke. Nggak bisa ini, dia nggak bisa cuti. Arom sekarang perkembangannya gimana Arom ya? Arom bagus, makin selamat, tinggal nunggu si Masaha katanya. Si Masaha mau syahadat juga. Sama gue masak. Gue masak. Ya, Ambonis. Selamat malam. Ambonis. Kalau si Masaha ini udah akut kayaknya, udah tapi insya Allah kalau dapat hidayah. Yang akut itu gue masak. Oh iya, parah itu. Ustaz Kainama kayaknya nih mau ini sih. Iya tapi masih muter-muter dia kayaknya Ustadz Kai. Iya Ustaz Kai, tunggu aja dulu sinyalnya aja. Memang kalau udah ada Banjo Mas Teh di atas sih Oten mikir gitu loh naik, bener. Tapi di bawah Oten menunggu penjelasan gitu loh.
Iya kan? Iya. Karena alhamdulillah teman-teman kita Kristen ini masih banyak juga yang mau belajar, penasaran gitu. Terus tidak memandang semua yang kita sampaikan itu salah. Maksudnya mereka tolak, enggak, justru mereka sebagian mengatakan yang disampaikan Bang Sume ini betul loh. Ya cuman permasalahannya hidayah lagi. Ketika hidayah Allah itu meskipun mereka sudah tahu kebenaran tapi hidayah belum datang, ya gimana, kita kan hanya jadi perantara doang. Tuhan yang memberi hidayah. Makanya kemarin ada saya nonton PT gitu, ada seorang apologet Islam yang kelihatannya sih agak berat, dia mengakui kalau pensyahadatan yang terjadi terhadap sahabat Arom itu karena upaya-upaya kita untuk memberikan pemahaman mendetail tentang Islam, tentang kitabnya mereka. Seakan-akan dia mengenyampingkan upaya apologet Islam untuk membimbing kemudian saudara Aram sampai pada hidayah. Sampai dia mengatakan meskipun malaikat dari langit yang turun, kalau bukan karena Allah ya tidak mungkin Aram syahadat, kata dia gitu. Seakan-akan dia ada rasa iri, bukan dia yang mensyahadatkan gitu. Entahlah, dalam hati saya berpikir ini apologet hebat, tapi bahasanya kok kayak nuansanya kayak ada iri gitu, karena bukan dia yang mengclosingkan, seakan-akan memualafkan itu adalah target utama. Padahal target utama kita itu bukan memualafkan, karena yang memualafkan itu Allah, bukan kita. Target utama kita itu adalah bagaimana akal mereka itu berfungsi, itu aja. Karena kebanyakan penghuni neraka itu masuk neraka karena akalnya nggak berfungsi. Makanya tugas kita ya membuat akalnya berfungsi gitu. Setelah akalnya berfungsi, Allah yang memegang kendali. Allah mau kasih hidayah, alhamdulillah. Kalau Allah tidak menghendaki ya tidak terjadi. Tapi paling tidak tugas kita sudah mengajarkan kaidah-kaidah kebenaran itu seperti apa adanya. Memang kita tidak pernah ngaku kalau gara-gara saya sampai dia, oh enggak. Gara-gara saudara kita sendiri karena menggunakan akal. Begitu juga ketika mereka masuk neraka, ya itu gara-gara mereka sendiri, karena mereka menutup akal, menutup diri. Kayak saudara Bob ini kan itu menutup diri, tapi sebenarnya hatinya itu tahu bahwa nggak ada hubungannya penggenapan hukum Taurat itu dengan penyaliban, itu nggak ada. Cuman upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ahli Taurat untuk menyerongkan ajaran nabi-nabi. Karena kenapa? Ya mereka dijadikan alat oleh iblis untuk menjaring manusia agar bisa menemani iblis ke neraka. Al-Quran yang mengatakan itu, dan Yesus juga terindikasi mengucapkan itu di dalam kitabnya saudara Kristen, bahwa iblis itu diberi izin untuk mencobai manusia, untuk menjaring manusia, untuk memisahkan manusia antara yang berakal dan yang tidak berakal. Begitu saudara Bang Handi. Oh, ada yang kayak gitu ya Gurunda ya? Ada itu. Padahal saya aja yang paling dekat, saya rasa paling dekat sama Bang Arom, curhat tiap hari sama Bang Arom, kayak WA-WA-nya saya tunjukin ke Gurunda gitu ya. Saya nggak ngerasa karena kita, karena api, enggak, karena emang karena hidayah Bang Arom ini. Oh ada yang kayak gitu. Itulah.
Artinya kita bisa melihat siapa di antara orang-orang ini yang berjuang karena Allah, siapa yang karena ingin disanjung oleh manusia gitu. Baik, Karena, naik lo Karena. Begini Jemaah, penginapan itu harus lebih baik daripada sebelumnya, karena orang sebelumnya itu dikatakan Yesus Kristus sebagai angkatan jahat, karena mereka tidak mengenali Yesus Kristus adalah firman dari Allah. Mereka mengabaikan, padahal mereka itu pelaku Torah. Bagaimana mungkin seorang pelaku Torah itu tidak mengenali firman? Saudara, kalaupun Yesus diterima oleh ahli Taurat, Yesus tidak akan mereka lantik sehakikat setara dengan Tuhan mereka. Camkan itu. Meskipun Yesus mereka terima nih, satu Yerusalem menerima Yesus, tidak akan menghantarkan mereka menjadi Kristen. Justru mereka akan menjadi seorang Yahudi yang taat, mendudukkan Yesus sebagai rasul utusan Elohim kepada mereka, bukan mendudukkan Yesus sebagai Elohim. Begitu kawan. Jadi ketika Yesus ditolak oleh kaumnya Bani Israel, bukan dia ditolak sebagai Tuhan, dia ditolak sebagai Kristus, Mesias, Al-Masih. Sedangkan Kristus, Mesias, Al-Masih itu tatarannya adalah manusia. Berarti mereka menolak Yesus itu sebagai manusia yang diurapi Tuhan. Itu aja. Dan kalau mereka menerima Yesus sebagai orang yang diurapi Tuhan, maka mereka hanya mendudukkan Yesus itu sebagai rasul doang, sebagai utusan Tuhan doang, bukan sebagai Tuhan. Karena orang-orang Yahudi tahu kadar Tuhan dan kadar makhluk sehebat apapun itu tidak akan pernah sama. Karena antara Khalik dan makhluk itu pencipta dengan ciptaan. Tidak bisa dianalogikan, perbandingan itu nggak bisa. Sedangkan tukang lemari dengan lemari itu nggak bisa dianalogikan antara Tuhan dengan ciptaan. Tidak bisa. Karena tak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Maka tukang periuk tidak bisa diibaratkan sebagai Allah dan periuk itu sebagai ciptaan. Itu nggak bisa. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan pencipta langit dan bumi. Makanya beberapa hari yang lalu saya mengatakan, Tuhan ketika dituduh bahwa Allah itu iblis karena mengutus iblis, apa yang saya katakan? Saya akui Tuhanku lah yang mengutus iblis. Saya akui Tuhanku lah yang mengutus manusia. Saya akui Tuhanku lah yang mengutus malaikat. Saya akui Tuhanku lah yang mengutus segala-galanya. Karena Tuhanku di atas segala-galanya. Aku nggak malu ketika dikatakan Tuhanku menyesatkan. Aku nggak malu. Tetapi Tuhanku menyesatkan orang-orang setelah mereka datang kepadanya kebenaran, tetapi mereka lebih pilih kemudian kesesatan itu. Farikan hada, sebagian dari manusia itu mendapatkan petunjuk. Farikan haqqa alaihimud dalalah, dan sebagian manusia sudah pantas untuk sesat. Kenapa? Datang kepadanya kebenaran tapi mereka tolak, maka pantas sesat. Nah, yang disesatkan itu melalui siapa disesatkan? Ya melalui iblis yang minta penangguhan waktu. Ya Rabb, demi kemuliaan-Mu, karena Engkau telah menghukumi aku dengan kadar sesat, panjangkan usiaku, maka aku akan membuktikan kepadamu Adam dan keturunannya yang pantas sujud menghormat kepadaku, bukan aku yang harus sujud menghormat kepadanya. Apa kata Allah? Oke, engkau termasuk orang yang diberi penangguhan, maka sesatkanlah yang ingin ikut dengan lo,
Tetapi mereka yang mukhlis, mereka yang beriman kepada aku, mereka yang takut kepada aku, tidak akan pernah bisa engkau sesatkan. Nah, kenapa Allah mengajarkan hal seperti itu? Karena manusia itu alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu memiliki dua potensi. Bisa dia menjadi jahat, bisa juga dia menjadi manusia yang takut akan Tuhannya, bertakwa. Jadi yang mengutus iblis Allah Subhanahu wa taala. Yang menyesatkan orang-orang kafir Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, yang mengutus roh kebenaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke? Jelas itu. Nah, begini jemaah. Yesus menyatakan kepada perempuan Samaria, ya, engkau tidak ada Elohim di bait Allah itu, dan juga tidak ada di bukit yang lalu rebu itu. Elohim tidak ada di situ, tapi Elohim itu ada pada dirimu. Itulah di hari Sabat Yesus menyatakan sesuatu peristiwa yang membuat luka hati orang-orang Yahudi. Dia menyatakan, Bapakku masih bekerja di hari Sabat ini, dan aku pun juga masih bekerja. Sehingga orang-orang Yahudi itu menyatakan, engkau telah menyamakan dirimu dengan Bapa Allah. Maka itulah tujuannya Yesus Kristus, bahwa keselamatan itu ada pada dirimu sendiri, diri masing-masing, yaitu keimanan. Keimanan yang kuat itu menanamkan Tuhan Elohim pada diri sendiri, sehingga kita bisa mandiri untuk meyakinkan bahwa kita hidup ini kuat, kita ini mampu, kita ini akan selamat melalui keyakinan kita sendiri, yaitu iman kita lah yang hidup, bukan Tuhan yang di luaran kita. Karena Tuhan itu tidak bertempat, maka imanlah yang menjadi tempat bagi Tuhan itu. Sembahlah Tuhan dengan roh kebenaran. Roh kebenaran itu ada dalam iman kita, maka engkau akan mengenali Tuhanmu. Begitu cuma maksud dari Yesus Kristus. Maka jika Yesus Kristus dianggap Tuhan, barang siapa yang melihat Tuhan dalam dirinya, begitu cuma dia sudah melihat Tuhan itu nggak salah. Nggak salah. Barang siapa yang mendengarkan aku, maka dia mendengarkan Tuhan. Itu nggak salah. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu nggak salah. Karena pencipta langit dan bumi itu menyatakan diri, aku lebih dekat kepada manusia daripada urat leher manusia itu kepada dirinya. Berarti Tuhan itu ada pada diri kita. Begitu kawan. Makanya Tuhan pencipta langit dan bumi menitipkan dua serpihan. Serpihan loh. Apa itu? Bias dari cahayanya. Yang pertama adalah roh, yang kedua adalah akal. Dengan dua serpihan cahaya inilah kita akan mengenal Tuhan. Maka katanya, siapa yang mengenal aku, dia telah mengenal Tuhannya, dia telah mengenal Bapa. Siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Kenapa bisa demikian? Karena aku adalah karyanya, aku adalah ciptanya. Itu jelas itu. Aku datang karena dia, aku ada karena dia, aku tercipta karena dia, aku hidup karena dia, aku berbicara karena dia, aku berlaku karena dia. Barang siapa melihat aku, dia melihat Tuhan. Jelas itu. Tetapi melihat ciptaannya, melihat karyanya, melihat Tuhan itu secara az-zahir, secara nyata, bahwa bukti bahwa adanya Tuhan itu adanya kita, adanya ciptaannya, adanya alam semesta ini. Bukan berarti kita ini adalah Tuhan, bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan. Makanya Yesus itu bertuhan. Sejak kapan Yesus itu tidak bertuhan? Dari bayi dia sudah mengakui kalau dirinya itu adalah hamba Tuhan.
Inni abdul ataniyal kitab. Jelas itu. Yesus juga mengatakan begitu. Aku datang bukan atas kehendakku. Kamu datang dalam keadaan dewasa atau dalam keadaan bayi? Berarti dalam keadaan bayi Yesus sudah mengakui itu. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti Yesus dan saya sama. Bedanya saya lahir karena ayah, Yesus lahir tanpa ayah. Itu aja bedanya. Sekarang kalau Anda melihat saya, apakah tidak terbersih dalam pikiran saudara? Begitu hebatnya pencipta, begitu hebatnya sang Tuhan menciptakan Bang Suma begitu sempurna. Kan begitu. Berarti melihat Bang Suma sama halnya melihat penciptanya. Melihat lemari sama halnya melihat tukang lemari. Melihat meja sama halnya melihat tukang meja. Kenapa bisa demikian? Karena adanya lemari, adanya meja itu karena ada yang menggerakkan nilai-nilai itu sehingga berbentuk. Siapa itu? Dalam perspektif pencipta skala besar, dialah yang disebut Sang Khalik. Makanya kalian itu disebut penyembah inazan, penyembah berhala. Karena kalian menyembah benda-benda, kalian menyembah bentuk, kalian menyembah objek, di mana bentuk, objek, dan benda itu semuanya adalah ciptaan, bias dari yang maha ada. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu udah cukup sebenarnya bagi kita yang berakal. Udah cukup itu. Berarti Yesus ini hanyalah duta, Yesus ini hanya pagan. Sehebat apapun Yesus, dia hebat karena ada Tuhan di belakang dia. Yesus tergantung kepada Tuhannya. Makananku adalah melakukan dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapakku untuk aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Jelas itu Bang. Jadi kesalahan fatal yang Anda lakukan telah menyembah ciptaan, yaitu Yesus. Itu kesalahan fatal itu. Makanya kalian diusir. Karena kalian menyalahi konsep. Konsep apa yang, kenapa kalian bisa sampai pada poin itu? Karena kalian dicetak dari pabrik yang membuat kalian itu sebagai produk malas. Malas. Ogak menyembah kepada Tuhan. Ogak. Maunya tidak menyembah Tuhan, tapi masuk surga. Pemalas kalian itu. Malas sekali. Makanya didoktrin. Kalian bukan lagi hamba Tuhan. Kalian sudah dimerdekakan dari penghambaan. Jangan lagi mau dia atur tentang makanan, tentang minuman, tentang hari raya. Jangan. Kalian semua adalah anak-anak Tuhan, bukan lagi hamba. Ini kita masih Ya, di itu bumi. benar, cuma kami Di bumi ini kita hamba. Kita bukan Tuhan, bukan ahli waris. Merdeka dari segala hukum. Hukum-hukum tertulis seperti hal haram itu adalah hukum kesehatan, hukum sesembahan seperti seremonial, dan hukum-hukum pengorbanan. Kita harus lebih baik dari 3 hukum itu. Jika tidak menjadi lebih baik, orang-orang merdeka, anak-anak merdeka ini jika tidak lebih baik daripada pelaku hukum-hukum itu, maka kami tidak akan bisa masuk surga. Caranya adalah dengan hukum kasih. Itu Saudara, kita akan mengasihi sesama manusia, sesama makhluk, dan kita saudara, mengasihi Tuhan. Itu adalah hukum tertinggi. Tidak perlu saudara, hukum, kita tidak seperti akan bisa hal haram, cuma tidak sampai kepada hukum tertinggi kalau melangkahi hukum-hukum yang lain. Dalam pengajaran Yesus, Matius 19, Yesus mengkategorikan ketika ditanya bagaimana caranya bisa masuk surga, memperoleh hidup yang kekal. Harus memiliki 3 tangga. Yang pertama, tangga Taurat. Baca nomor 16-nya tuh di Matius 19. Bagaimana cara saya bisa masuk surga? Apa kata Yesus? Yang pertama,
lakukan segala perintah Elohim. Taurat dong. Tangga kedua, jual seluruh harta lu, berimpak, bersedekah, zakat, jual lalu berikan kepada si miskin. Yang ketiga, ikutlah denganku. Nah, ini yang bahaya kalau ikut Yesus. Puasa 40 hari 40 malam, tidak boleh memandang wanita, tidak boleh, tidak boleh berkata jahil kepada saudaranya, tidak boleh. Mata harus dicongkel kalau tenang liur lihat wanita. Mengambil barang orang, kuduk tangan harus dipotong. Pergi ke tempat maksiat, kaki harus dipotong. Bisanya kalian mengikuti itu? Tidak bisa. Itu kan Yesus, Yesus Ya, itu syarat, masih dalam, syaratnya. belum itu syaratnya. Dia masih Ini melakukan penggenapan orang, ujung-ujungnya karena lari ke ada ajaran penggenapan. Paulus. Penggenapannya itu adalah penebusan dosa itu, Itu bukan ajaran Yesus itu penggenapan ala Kristen itu bukan ala Yesus. Itu bukan ala Yesus. Hidup kekal yang Yesus tawarkan yang pertama tadi harus tamat SD. Habis itu tamat SMP. Habis itu tamat SMA, baru bisa masuk di perguruan tinggi. Ente tidak SD, ente tidak SMP, ente tidak SMA, mimpi masuk perguruan tinggi, lu pakai ijazah palsu, diusir, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, karena kalian menggunakan ijazah bodong. Hanya menyebut, wah kami dari universitas ini Pak Yesus. No, aku tidak mengenal kalian, enyah daripadaku. Oke, Kenapa? Bagaimana dengan Tangga pertama, ijazah pertama enggak lulus. Lakukan segala perintah Elohim. Nah, setelah Anda lakukan segala perintah Elohim, berarti Anda jatuh kepada keadaan Yudaism, bukan Kristen. Itu roti hanya apa? untuk orang Yahudi cuma. Roti apa? Nah, itu Tidak boleh pintar. memakan roti itu, hanya boleh remahannya saja, berarti ringan. Kita mendapatkan yang ringan. Remahannya Itu kan untuk ringan, itu kecilkan. itu untuk Maka Yesus anjing. menyatakan engkau beriman, begitu. Itu untuk anjing. Kalau begitu harus Anda sadar, Anda anjing bukan domba. Nah, iya, Jadi Anda sadar kalau Kristen itu anjing. iya, daripada domba. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita nggak boleh makan roti yang sepenuhnya, hanya remahannya. Karena Jadi hukumnya karena Anda domba hukum atau paling anjing? kecil lah. Kita ringanlah. Maka Yesus menyatakan engkau perempuan itu engkau beriman, hanya cukup memakan remahan itu engkau beriman, anakmu akan kuselamatkan, akan kusembuhkan. Tapi ente tidak bisa sampai ke surga. Ente hanya bisa menyatakan sembuh engkau dunia beriman. fisik. Wanita itu bukan mau ke surga. Wanita itu mau anaknya sembuh dari penyakit. Iya, awalnya kan menolak Yesus karena wanita Menolak, itu menyembuhkan. menyatakan, aku boleh memakan remahannya saja kan? Menolak menyembuhkan. Engkau beriman. Menolak menyembuhkan, bukan menolak kemudian untuk menjadi pengikut, enggak, menolak menyembuhkan. Maka ketika Lalu, wanita kata itu Yesus menerima, beriman itu apa maksudnya? Engkau percaya, percaya, lalu Kau anak itu percaya? disembuhkan kan? Awalnya disembuhkan. menolak, lalu Setelah wanita itu percaya kalau Yesus hanya untuk Bani Israel, setelah wanita itu percaya bahwa roti bukan untuk dirinya, setelah wanita itu percaya kalau dirinya adalah anjing pemakan sampah, barulah Yesus menyembuhkan anaknya. Betul? memakan remahan maksudnya Apa? tidak memakan Torah seutuhnya gitu. Memakan remahan Memakan itu sisa, maksudnya sisa. meyakini 10 lah, Yesus 10 itu utusan kalau Tuhan, 10 lah yang kita meyakini patuhi. Yesus itu adalah rasul, meyakini Yesus itu untuk Bani Israel. Itu pemakan remah atau sampah yang jatuh dari meja Tuhan. Jadi kalau Anda ini percaya
Yesus adalah untuk Bani Israel. Roti itu bukan untuk kalian. Kalian hanya makan sampah. Berarti kalian hanya ada pada tataran mengakui Yesus sebagai rasul bagi Bani Israel. Dan andai saja Anda hidup sesama Yesus dan Anda kena penyakit panu, Anda hanya diberi bonus sembuh dari penyakit panu doang. Bukan masuk surga. Bukan masuk surga. Saya gabungkan ya, roti itu hukum Torah hanya khusus bagi Bani Israel, sementara remahan itu adalah pengendapan. Mulai ngaco penggenapan yaitu lagi. Sikit-sikit penggenapan, sikit-sikit penggenapan. Kenapa kalian selalu menjual penggenapan? Sedangkan penggenapan itu adalah ujung-ujungnya Islam. Gak bisa tidak Islam. Itu penggenapan itu. Kan belum ada Islam, cuma gimana kok ini? Ya Allah ya Karim, Yesus itu Muslim. Anda baca di dalam Yeremia 29, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan damai sejahtera. Apa itu rancangan damai sejahtera? Rancangan Islam. Betul sekali kok. Nggak bisa. Nggak. Capek saya. Capek saya. Udah orang bempal ini. Ya udah Bob, udah diam Bob, udah. Wah, kok nggak bisa kawan. Kebenaran itu harus ditegakkan. Bukan untuk dikibulin. Sekuat apapun Anda untuk mencari celah untuk kibulin kita dengan ngaku-ngaku pengikut Yesus, nggak bisa. Hitam ya hitam, putih ya putih. Mau kayak mana? Mau sampai kami punya leher digorok pun sekali kan mengatakan hak-hak, batil-batil. Kalian kan hanya dugaan-dugaan doang, hanya prasangka-prasangka saja, hanya ilusi-ilusi doang dalam ajaran keyakinan saudara. Sementara saya berdasarkan dalil dalam kitab saudara, ditopang oleh pemberitaan Al-Quran tentang sifat orang-orang yang telah sesat, mendudukkan utusan Tuhan sebagai Tuhan itu sendiri. Itu Al-Quran datang untuk menjelaskan itu. Jadi memang berat itu bang. Dibutuhkan kelembutan hati untuk menerima Islam. Dibutuhkan kelembutan hati. Begitu. Islam mengakui ajaran kalian loh, bukan menolak ajaran kalian. Islam mengakui. Islam mengakui kitab kalian. Islam mengakui sembahan kalian. Islam mengakui keberadaan kalian. Tapi muara ujungnya Islam mengakui kalian adalah penghuni neraka jahanam. Bila mana kalian tidak taubat dalam mengajarkan diri Anda dan keturunan Anda sebagai pelanggar hukum Tuhan. Anda melanggar hukum Tuhan. Tuhan kita yang menciptakan kita itu maha suci. Kok tiba-tiba jadi manusia terkutuk? Pernahkah kalian berpikir Tuhan itu tidak memiliki sisi kelemahan? Tuhan itu tidak ada yang kemudian bisa setara dengannya. Oh, tiba-tiba dia jadi makhluk terkutuk lagi. Hanya gara-gara ego dalam beragama. Tidak mau menggunakan cahaya yang Tuhan kasih berupa akal. Akal itu cahaya yang Tuhan beri gratis. Kenapa nggak dipakai cahaya itu untuk senter yang gelap supaya terang? Kenapa akal dimatikan? Karena kalian terlanjur Kristen. Kalian menjadi Kristen itu, saudaraku, maaf, bukan dalam proses, bukan karena proses akal belajar, bukan. Tapi karena cuma ikut-ikutan keluarga, orang tua, nenek, kakek, leluhur, opung, tulang, lai, ito, cuma ikut itu doang, bukan karena proses belajar. Saya kira begitu, silakan. Ya, ini ada Karyana mau syahadat nih, Karyana. Dipakai kerudungnya Karyana. Diskusi, jangan mempengaruhi yang lain. Konsep keselamatan ya, Bu Karyana, tapi Ya, jangan saling memotong ya. Konsep keselamatan menurut Kristen dan Islam berbeda jauh. Ya.
Gini Bang Juma, di Kisah Para Rasul 15 ayat 11, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Keselamatan datangnya dari Tuhan yang diutus oleh Bapa di sorga. Jadi yang kontak langsung dengan Bapa di sorga hanya Yesus. Tidak ada manusia di bumi ini yang pernah bertemu langsung dengan Bapa di surga. Kenapa Bang Juma meniadakan yang diutusnya? Kenapa Bang Juma meniadakan sebagai anak sulung dari Bapa itu? Aku keluar dari Bapa. Ya kan? Yesus berkata demikian. Ikutlah aku. Ya. Sebelum bumi dijadikan, aku sudah ada. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ada banyak di sini keselamatan. Banyak. Di Filipi, karena aku bawa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku, doamu dan pertolongan oleh Roh Yesus Kristus. Nih, karena aku tahu bahwa kesudahannya semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Keselamatan hanya ada dari Yesus, anaknya. Aku tidak mengenal Bapa, engkau tidak mengenal Bapakku. Akulah jalan dan hidup. Akulah kebenaran. Berapa ribu Yesus mengatakan keselamatan? Kenapa kita abaikan itu? Nah, sekarang siapa yang berani manusia mengatakan aku jalan dan hidup, kebenaran? Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Baik. Tidak ada anak-anaknya. Udah, Bu Tariana, potong-potong giliran gerunda. Oke, intinya ini bos, gini. Coba terjemahkan Yohanes 1 ayat 13. Siapa yang bisa terjemahkan itu? Silakan. Terima kasih. Oke, baik Ibu Karyana. Jadi gini Ibu, kita ketika berbicara mengenai keselamatan, maka sejatinya orang beragama itu apapun agamanya, pasti mereka masing-masing mengatakan pasti selamat dengan adanya tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab masing-masing atau dalam keyakinan kita masing-masing. Apalagi kitab yang selalu direvisi, dikoreksi, dikoreksi untuk mencapai kesempurnaan, itu berarti kitab itu pengajarannya belum sempurna. Artinya terjadi adanya tolak ukur yang keliru ketika kita menakar sebuah keselamatan, itu kita lihat dari apa yang terurai. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu gaib. Betul, kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa mendengar suaranya. Maka kudu harus ada orang yang benar-benar dipercaya, tidak berbohong, amanah, lurus, jujur, dan setia terhadap Tuhan sebagai penyampai firman-Nya. Tuhan tidak mungkin salah memilih, Tuhan tidak mungkin salah menunjuk wakil. Maka yang harus menjadi wakil penyampai firman itu adalah orang yang terpercaya, bisa menjaga firman-Nya agar tidak berubah. Itu. Maka kami umat Islam ketika berbicara mengenai konsep keselamatan, bukan terhadap oknum Nabi Muhammad SAW, bukan. Tetapi konsep keselamatan itu tentu dari kalamullah, firman Allah. Maka rujukan kami itu adalah kitabnya, bukan oknum per oknum, comot-comot, data-data dicomot, sementara data lain menyatakan hal yang kontradiksi dengan data tersebut dalam sebuah kitab yang sama. Al-Quran mengatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini adalah